Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan untuk mencegah COVID-19. Kita masih belajar di tema 3. Subtemanya sekarang sudah sampai di subtema 3. Nah, di subtema ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, nanti kita akan belajar tentang perubahan wujud mencair, kemudian satuan ukuran baku dan tidak baku atau standar dan tidak standar. Sekarang kita akan pembelajaran yang pertama dulu. Dibuka bukunya halaman 119. Kita baca bersama-sama nih ya. Ada bacaan. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Ini ya, pelajaran pertama tentang mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Nah, tadi kita sudah membaca wacana tentang mencair. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab berdasarkan wacana. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah yang dimaksud mencair? Tadi sudah ada di sini ya, kalian cari. Kemudian nomor 2, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Nah, yang tadi di wacana itu ada proses mencair antara lain es krim yang mencair, kemudian es batu, lalu coklat. Nah, peristiwa mencair yang lain yang pernah kamu lihat, contohnya apa? Kalian tulis. Kemudian nomor 3, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Nah, jawab ya. Selanjutnya, di sini ada percobaan. Kita baca. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Bahan dan alat. Yang pertama, 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. 2, es batu, coklat, kapur, dan mentega. Ya, ada 4 buah gelas plastik bekas, kemudian es batu, mentega, coklat, dan kapur. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi dengan satu benda. Nih ya, yang pertama ini diisi dengan es batu, kemudian gelas kedua coklat, yang ketiga ini adalah kapur, kemudian yang keempat ini adalah mentega. Letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah ya, jadi kalian amati. Gelas pertama berisi es batu. Bila dipanaskan terkena sinar matahari langsung itu bagaimana perubahannya? Kemudian coklat dipanaskan sinar matahari langsung, bagaimana perubahannya? Kemudian mentega dipanaskan sinar matahari, kapur dipanaskan sinar matahari langsung selama 15 menit, bagaimana perubahannya? Mencair enggak kalau kapur ini? Mentega terkena sinar matahari mencair tidak? Nah, ini kalian jelaskan nanti perubahannya terjadi di antara
empat benda itu antara es batu, coklat, kapur, dan mentega bila terkena sinar matahari langsung, manakah yang akan berubah dari benda padat menjadi cair, kemudian mana yang lebih cepat perubahannya. Selanjutnya, nah ini ada informasi penting, dibaca, ini sangat penting ini. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah ya, titik leleh itu adalah suhu yang diperlukan untuk merubah benda padat menjadi benda cair. Nah kalau besi ini harus dipanaskan sampai 600 derajat Celcius. Jadi benda logam itu bisa mencair dengan cara dipanaskan, tapi syaratnya harus mencapai suhu sampai 600 derajat Celcius. Kalau es tadi 0 derajat Celcius saja sudah bisa mencair. Selanjutnya adalah tentang satuan baku dan tidak baku. Nah ini contohnya adalah kue. Ibu kalian sering membuat kue. Nah ini perhatikan, bahan untuk membuat kue coklat, bahan-bahannya 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah SDT itu sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh atau SDT baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Soalnya yang pertama, tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar, tuliskan pada kolom berikut. Nah ini kalian diminta untuk tuliskan mana saja yang menggunakan satuan baku. Satuan baku kemarin, satuan standar itu sudah pernah kita pelajari. Kalau panjang atau jarak itu menggunakan meter, kilometer, hektometer, dekameter. Kemudian apabila berat, satuannya itu gram, kilogram, hektogram, ons. Nah itu satuan baku untuk yang berat. Nomor 2, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Nah sekarang yang tidak baku ada contohnya tadi seperti sendok teh, kemudian butir. Nah ini ukurannya tidak baku, seharusnya dirubah menjadi gram atau kilogram supaya menjadi standar. Jadi kalian di sini punya 3 tugas. Yang pertama adalah menjawab soal berdasarkan wacana tentang mencair ya, nomor 1 sampai 4. Kemudian menyimpulkan percobaan di antara 4 benda, antara es batu, coklat, kemudian kapur dan mentega. Lalu adalah menjawab pertanyaan tentang satuan baku dan satuan yang tidak baku. Nah Pak Guru tunggu ya jawabannya di tugas A. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.